Assalamualaikum, selamat datang di channel Industri Lovers. PT Inka merupakan perusahaan manufaktur produsen kereta satu-satunya di Asia Tenggara milik Indonesia. Memiliki fasilitas yang canggih dan mumpuni, PT Inka terus bergerak maju dengan menciptakan produk-produk kereta yang semakin canggih, berkelas, dan berteknologi tinggi. Kereta terbaru dan tercanggih produksi Inka saat ini adalah kereta LRT Jabodebek. LRT atau Light Rail Transit atau disebut juga lintas rel terpadu adalah sistem transportasi kereta penumpang ringan yang beroperasi di kawasan perkotaan. Sebelum kita membahas kecanggihan dan keunggulan kereta LRT buatan PT Inka, ketahui dulu perbedaan LRT dan MRT karena masih banyak yang belum tahu perbedaan keduanya. MRT atau Mass Rapid Transit atau biasa juga disebut moda raya terpadu adalah sistem transportasi kereta penumpang kelas menengah yang beroperasi di kawasan perkotaan. Perbedaan LRT dan MRT secara umum adalah jika dilihat dari segi badan kendaraan, LRT memiliki bodi ramping dan terdiri dari 2-3 gerbong. Sedangkan MRT lebar dan memiliki hingga 6 gerbong. LRT memiliki kapasitas jumlah penumpang maksimal mencapai 600-an orang. Sedangkan MRT bisa mengangkut sekitar 2000-an orang dalam satu trainset atau rangkaian kereta. Dan dari sisi perlintasannya, perlintasan LRT berbentuk perlintasan layang, sedangkan MRT memiliki perlintasan bawah tanah dan juga layang. Untuk membuat LRT tanpa masinis, PT Inka bekerja sama dengan beberapa vendor dari luar negeri dan sejumlah BUMN dalam negeri, BPPT, Kemristek-Dikti, serta beberapa perguruan tinggi seperti ITB, ITS, UI, UGM, dan UNS. Untuk pengadaan material dan komponen kereta, PT Inka bekerja sama dengan PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Pindad, dan PT Inti. Kerjasama serupa juga dikembangkan dengan sejumlah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang industri, manufaktur, dan penunjang perkeretaapian. Kementerian Perindustrian juga telah mengukuhkan organisasi penting yang beranggotakan berbagai industri bidang logam, karet, plastik, lembaga riset, dan konsultan. Organisasi itu adalah Asosiasi Industri Manufaktur dan Penunjang Perkeretaapian Indonesia atau Indonesian Railway Component Manufacture Association. Di dalamnya termasuk perkumpulan industri kereta api. Saat ini, industri penunjang dan komponen kereta api dalam negeri diperkirakan telah mampu memproduksi sekitar 80% dari total kebutuhan kereta api nasional. Sementara untuk desain teknologi LRT Jabodebek, PT Inka bekerja sama dengan BPPT. Dikatakan oleh Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT Wahyu Widodo Pandu pada tahun 2018, pihaknya sudah berhasil menguasai desain teknologi LRT Jabodebek. Desain teknologi LRT Jabodebek merupakan pengembangan dari LRT Palembang. Kereta LRT Jabodebek telah melalui inspeksi karbodi atau uji kekuatan struktur oleh BPPT. PT Inka juga bekerja sama dengan PT Land Industri dan Siemens AG untuk membuat sistem operasi, sistem persinyalan, sistem moving block LRT Jabodebek, dan pengadaan software. Saat ini, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sudah mencapai 60%. Adapun beberapa komponen kereta seperti sistem propulsi, TCMS, sistem pengereman, dan juga rel kereta masih impor. Mari kita bahas kecanggihan dan keunggulan LRT Jabodebek. Mengutip PT Land Industri dan Adikarya, LRT Jabodebek menggunakan teknologi persinyalan modern moving block atau CBTC, Communication Based Train Control, dan software dari Siemens AG Jerman. Penggunaan sistem ini merujuk pada konsep GOA3 atau Grade of Automation atau driverless yang memungkinkan kereta LRT Jabodebek bergerak secara otomatis tanpa masinis.
BTC menggunakan frekuensi radio tertentu sebagai komunikasi data antar subsistem yang terintegrasi, mencakup rel, sistem, dan kereta itu sendiri. Kelebihan dari sistem CBTC ini adalah dia mampu memperbarui posisi dan kecepatan kereta secara pasti setiap waktu atau real time. Dengan sistem moving block, LRT mampu meminimalkan jarak waktu operasi antar kereta. Sistem ini berada di sepanjang jalur kereta dan sarananya yang berhubungan dengan frekuensi radio. Pada sistem moving block di LRT Jabodebek terdapat Automatic Train Protection atau ATP. ATP ini dapat menyiarkan informasi sinyal sehingga dapat menurunkan kecepatan hingga membuat kereta berhenti ketika mendekati stop. Dengan teknologi ini, pengoperasian kereta LRT Jabodebek akan diatur perjalanannya secara otomatis mulai dari pergerakannya, kecepatannya, hingga waktu berhentinya. Sistem ini berdampak pada headway atau jarak antar kereta yang terlampau sempit, yakni hanya 3 menit, sehingga waktu tunggu kedatangan kereta menjadi lebih cepat. Sistem persinyalan moving block pada LRT Jabodebek lebih canggih dari LRT Palembang yang masih menggunakan fixed block dan masih menggunakan masinis. Teknologi GOA yang disematkan pada LRT Jabodebek juga lebih canggih ketimbang GOA MRT Jakarta saat ini. Sebab teknologi GOA yang menjadi penggerak LRT berada satu level lebih tinggi ketimbang MRT Jakarta. LRT Jabodebek menggunakan GOA level 3, sementara MRT Jakarta yang merupakan kereta modern buatan Jepang masih menggunakan GOA level 2. Sistem kendali kereta LRT Jabodebek dipusatkan seluruhnya di Operation Control Center atau OCC. Sedangkan sistem kendali MRT Jakarta, keberadaan masinis masih diperlukan. Fungsinya ialah untuk mengoperasikan kereta dan juga memiliki peran sebagai pembuka dan penutup pintu kereta. Selain itu, mengutip YouTube Adikarya, perlintasan LRT Jabodebek dibangun dengan konsep third rail atau rel ketiga, di mana aliran listrik berada di bawah, yakni di rel ketiga yang terletak di pinggir girder. Rel ketiga ini memberikan kontak listrik pada kereta melalui logam yang disebut contact shoe atau bantalan kereta. Konsep ini dipilih karena mampu meminimalisir polusi visual yang disebabkan oleh tiang-tiang listrik di sepanjang lintasan. Direktur Utama PT Inka, Budi Noviantoro mengatakan LRT yang diproduksi oleh PT Inka merupakan generasi terbaru dan lebih modern dibandingkan LRT yang sudah ada di negara-negara lain. Dengan teknologi GOA 3, LRT buatan PT Inka sudah bisa disandingkan dan bersaing dengan MRT buatan Jepang dan LRT buatan Korea Selatan. Perlu diketahui, rute LRT Kelapa Gading Velodrome yang telah beroperasi saat ini menggunakan kereta canggih buatan Korea Selatan. Kereta LRT buatan Korea Selatan ini masih menggunakan masinis. Pengoperasian LRT dengan masinis pada rute LRT Kelapa Gading Velodrome untuk meminimalisir resiko karena ini adalah pertama kalinya LRT dioperasikan di Indonesia dan sebagai langkah awal untuk mempelajari mengoperasikan kereta tanpa masinis. Saat ini, pengujian sistem persinyalan LRT Jabodebek tengah dilakukan. Mengutip Republika, Kementerian Perhubungan bersama PT Land Industri, PT Adikarya, PT Inka, dan PT KAI telah melakukan uji coba lanjutan penggunaan sistem persinyalan LRT Jabodebek dengan kereta melalui lintas stasiun Taman Mini Indonesia Indah ke stasiun Harjamukti pada Rabu 11 November 2020. Direktur Operasi 2 PT Land Industri Persero, Linus Andor Maulana S mengatakan, uji coba LRT Jabodebek kali ini dimaksudkan untuk menguji sistem operasi Grade of Automation 0 atau GOA 0 sebagai fase awal menuju sistem otomasi GOA 3. Uji coba persinyalan tersebut merupakan fase awal untuk mempersiapkan sistem GOA 3 secara menyeluruh.
Uji coba akan terus dilakukan pada tahapan-tahapan lebih lanjut hingga otomatisasi GOA 3 dapat beroperasi penuh sesuai target pada Juni 2022 mendatang. Untuk kontrak pengadaan kereta LRT Jabodebek, PT Inka meraih kontrak pengadaan 31 trainset atau rangkaian kereta senilai 3,9 triliun rupiah. PT Inka telah mengirimkan 19 trainset LRT Jabodebek pada 20 Januari 2021, sedangkan sisanya akan dikirim hingga paling lambat pada April 2021. Sebagai informasi, nilai proyek LRT Jabodebek tahap 1 sebesar 22,8 triliun rupiah. Pengadaan kereta oleh industri domestik ini berdampak baik bagi penyerapan tenaga kerja baru. Pengadaan kereta ringan untuk proyek LRT Jabodebek mampu menyerap 500 sampai 1000 tenaga kerja baru. Setiap rangkaian kereta LRT Jabodebek terdiri dari 6 kereta atau gerbong dan bisa mengangkut 1.200 sampai 1.500 penumpang. Ditargetkan LRT Jabodebek bisa mengangkut penumpang hingga 500.000 orang per hari. Rencananya, LRT Jabodebek mulai beroperasi untuk publik pada bulan Juni tahun 2022 mendatang pada rute LRT Jabodebek tahap 1 dengan 3 lintas pelayanan, yaitu lintas pelayanan 1 Cawang Cibubur, lintas pelayanan 2 Cawang Dukuh Atas, dan lintas pelayanan 3 Cawang Bekasi Timur, dengan total panjang jalur lintasan 44,43 km yang melintasi 17 stasiun. Kereta LRT Jabodebek dan seluruh prasarananya yang dibangun oleh para ahli dan pekerja dalam negeri serta tingkat komponen dalam negeri yang tinggi merupakan prestasi besar industri dalam negeri dan kemampuan besar putra-putri Indonesia, menjadikan PT Inka industri kereta kelas dunia. Terima kasih dan selamat berkarya. Assalamualaikum.